Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fil semua, kita kembali lagi di segmen Inspiring Sisma Sekolah Islam Sabilillah Malang. Halo teman-teman, boleh minta waktunya dong untuk sekedar mengisi kekosongan kalian nih. Kami dari anggota Gubuk Literasi bakal nemenin kalian semua nih dalam segmen Inspiring Sisma SMA Islam Sabilillah Malang. Wih, kayaknya bakalan seru nggak sih? Kan soalnya gini ya, sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kalau kita ada perkenalan dulu. Soalnya sudah pertemuan pasti gak akan diawali tanpa perkenalan, ya nggak? Iya. Kalau begitu perkenalkan, nama saya Naraya, bisa dipanggil oleh Ari, oleh teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Raya Fadilah, biasa dipanggil Raya. Nah, dengar-dengar nih bahwa sedikit lagi nih akan diperingati peringatan Hari Besar Santri Nasional nih. Gimana sih Mas Ari nih? Gimana pendapatnya? Kalau dari saya kan Hari Santri kan tanggal 8 Oktober ya. Berarti kan bentar lagi dong. Iya, sebentar lagi berarti. Mungkin kita bisa menanyakan ada narasumber kita nih yang udah mungkin ada di depan kita nih. Mungkin boleh perkenalan dong, dari depan kita nih ada Mas Arul dan Mas Yusuf nih. Nah, sekadar informasi aja ya. Jadi Mas Arul sama Mas Yusuf kan mereka ini santri dari SMA Islam kan Sabilillah. Nah, jadi mereka tuh dibilang udah banyak pengalaman gitu kan untuk didikan di sini. Jadi kami minta tolong kalian untuk menyampaikan gimana sih pengalaman kalian selama di sini. Ya sebelumnya terima kasih ya untuk Mas Raya dan Mas Ari karena telah mengundang kami untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Jujur sih, ya kan Mas Arul, kita tuh nggak expect kalau bakal diundang jadi narasumber untuk podcast Hari Santri hari ini. Ya memang nggak expect banget ya, kita secara langsung datang mencari narasumber gimana, mungkin tentang bagaimana sih Hari Santri itu. Kalau boleh tanya nih, basa-basi sedikit aja, mungkin bagaimana sih keadaan atau kesehatan Mas Ari dan Mas Yusuf sekarang? Alhamdulillah, kabar saya alhamdulillah baik ya hari ini dan masih sehat. Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah saya juga masih sehat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya pastinya. Nggak usah lama-lama, mungkin ya kita langsung aja ke beberapa pertanyaan yang mungkin tentang seputar Hari Santri nih. Mungkin dari Mas Arul aja dulu ya. Mas Arul, gimana sih pendapat Mas Arul itu tentang Hari Santri, atau mungkin ada sejarahnya, pengertiannya, atau mungkin yang pendapat Mas Arul gimana? Ya, jadi Hari Santri itu seperti yang telah kita ketahui merupakan hari besar nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober tahun 2015 dan itu diresmikan di Masjid Istiqlal. Nah, kenapa ada Hari Santri? Jadi Hari Santri itu diadakan dengan tujuan untuk menghormati atau menghargai jasa-jasa para santri yang dulunya sempat ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang dimana gerakan santri tersebut dinamakan Resolusi Jihad yang diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi seperti itu. Sejarahnya mungkin cukup panjang banget ya Mas Ari ini ya. Mungkin gak usah lama-lama lagi ya Mas Ari, kita tanya dulu tentang mungkin soal kedua nih, yang tadi mana Mas Arul ini sudah menjelaskan ceritanya, tapi kok masih eksis sampai sekarang ya, santri itu kayak masih eksis sampai sekarang. Gimana sih menurut pandangan atau menurut pendapat Mas Arul tentang eksisnya santri ini? Jadi seperti yang kita ketahui juga, Indonesia itu merupakan negara dengan mayoritas atau bahkan penduduk dengan agama Islam terbanyak di dunia. Nah, jadi oleh karena itu makanya banyak orang tua di negara Indonesia itu yang ingin menyekolahkan anaknya di pesantren untuk memperkuat lagi pengetahuan agamanya. Oleh karena itu makanya masih eksis Hari Santri sampai sekarang, karena di Indonesia banyak sekali santri yang dikirimkan oleh orang tuanya untuk disekolahkan di pesantren. Oleh karena itu makanya Hari Santri masih eksis sampai sekarang dan masih banyak santri-santri yang menjadi tokoh-tokoh besar gitu di negara Indonesia. Seperti itu mungkin penjelasan dari Mas Arul nih tentang Hari Santri, atau mungkin pendapat dari Mas Arul tentang santri itu cukup banyak dan cukup luas banget nih, dan bagaimana penduduk di Indonesia itu mayoritasnya adalah agama Islam nih. Mungkin dari Mas Arul ada mungkin
mungkin dari Mas Ari nih ya, maaf. Dari Mas Ari ada sedikit pertanyaan nggak sih untuk mereka berdua nih? Oh, kalau saya sih ada. Ini saya tujukan ke Mas Yusuf, boleh ya? Boleh, boleh. Jadi kan tadi Mas O udah ceritain sejarah santri, terus bagaimana sih hari santri masih ada sampai sekarang ya. Terus saya mau nanya nih kan, kalau kita lihat baru-baru ini kan di berita kan banyak yang bilang kalau misalkan pesantren itu kayaknya misalkan tempat buangan, atau misalkan pesantren itu hanya tempat untuk orang-orang nakal. Tapi kan kalau kita lihat tuh nggak semuanya pesantren tuh gitu kan. Ada pesantren yang kita mungkin ketahui itu ada orang-orang yang lulusnya tuh pinter semua, gak kalah sama orang luar. Jadi kan ada stigma baru kan. Nah, bisa jelaskan gitu nggak Mas Yusuf? Oke, baik, izin menjawab. Itu tadi kan dikatakan mungkin pesantren tempat buangan bagi anak nakal. Itu mungkin salah besar kalau menurut saya. Bagi saya sendiri, pesantren itu adalah rumah kedua dari saya, yang dimana sebenarnya lingkungan yang untuk tempat mencari ilmu yang lebih kondusif, terutama bagi ilmu agamanya. Dan juga mungkin mereka beranggapan kalau pesantren tempat buangan anak nakal itu karena latar belakang mereka mungkin memang ada seperti itu, namun apa yang kita lihat itu dari pesantren bisa kita lihat hasil keluarnya mereka itu outputnya itu bagus banget. Misalnya hafalan juz 30-nya, segala mengajinya, ilmu ngajinya, ilmu agama itu mereka kuat banget. Oh, jadi dibantah banget nih sama Mas Yusuf kalau santri itu pesantren atau mungkin pondok itu bukan suatu tempat buangan untuk para santri. Hebat banget nih Pak untuk anak-anak santri nih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya nggak sih dari Mas Ari nih? Mungkin kita mempunyai banyak banget pertanyaan tentang hari santri. Apalagi sih Mas Ari mungkin pertanyaannya? Ini sekadar melanjutkan yang tadi ya. Kan setelah tadi yang pesantren buangan tuh kan. Nah, itu ada lagi cabangnya. Jadi kalau kita lihat baru-baru ini kan ada misalnya ustadz yang ngelempar anaknya itu pakai balok kayu dan diketahui meninggal gara itu. Terus ada juga ustadz yang menyiram air cabai ke bal santrinya. Itu kan sangat bertolak belakang yang kita pelajari kan. Kalau ustadz tuh harus mendidik anaknya kayak guru sama murid gitu kan. Nah, kalau pendapat Mas Yusuf tentang hal yang tadi gimana? Oke, mungkin kalau dengar dari tadi yang seperti ustadz melempar balok kayu kepada santrinya hingga meninggal dan menyirami santrinya dengan cabai, itu mungkin hal negatif yang seharusnya jangan disebarkan ya kalau bisa. Dan itu memang sisi lain dari pondok sendiri, namun kita harus melihat dari sisi lain juga bagaimana ustadz itu mendidik yang benar itu dengan bagaimana santri sendiri bersifat kepada gurunya. Tadi misalnya mungkin kalau kita disuruh ngapain kita juga harus segera bertindak oleh ustadznya, jangan malah menunda-nunda. Nanti mungkin memang ada sedikit perlakuan dari ustadz dan itu harus ditanggapi dengan benar, atau mungkin kalau kesalahan memang terjadi bisa didiskusikan bersama. Oh, oke. Jadi mungkin gimana sih Mas Ari kesimpulannya dari yang tadi udah di pembahasan dari Mas Yusuf nih? Kalau yang saya dapat ya, jadi Mas Yusuf ini secara langsung tuh udah menunjukkan ke kita itu sisi lain dari pesantren. Jadi mungkin orang-orang tuh lihat kalau pesantren itu buruk tuh hanya karena mereka lihat dari satu sisi. Terus itu emang dari berita yang mereka belum cek gitu. Padahal kan ada juga pesantren yang menyekolahkan anaknya sampai kuliah, ada anaknya sampai bersekolah di luar negeri, itu kan ada sisi baik. Tapi nggak ditunjukin gitu kan. Jadi kita nih membangun stigma yang baik ke mereka. Kalau santri itu bisa bersaing sama siswa luar dan juga mereka itu bisa mau bersaing secara sehat gitu. Oke. Tadi kan udah Mas saya udah kasih pertanyaan ke Mas Arul kan tentang hari santri itu ya. Iya. Nah, kan saya mau nanya ke Mas Yusuf, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau misalkan ini ya, ini saya dengar dari kata orang luar ya. Jadi kalau santri itu kan dituntutnya hafalan. Jadi dari mereka bilangnya karena hafalan itulah santri itu mampu jadi nggak berkembang. Jadi kalau misalkan ditanding itu kan santri sama orang luar, pasti menang orang luar karena orang luar tuh belajar ilmu akademik, sedangkan santri kan hanya ilmu agama doang kan. Tapi kan gak semuanya pesantren tuh kayak gitu. Ada juga santri yang belajar ilmu akademik, ada ilmu agama ada. Buktinya kan udah banyak tuh kan lulusan santri itu, ada yang sekolah di luar negeri, ada yang hafal 30, ada banyak prestasi lainnya yang akademik. Jadi kan santri itu gak kalah sama siswa luar. Itu pendapat saya. Kalau kata Mas Yusuf gimana? Oke, baik, izin menjawab. Jadi memang mungkin ada benarnya jika santri dituntut untuk ngaji terus. Dan tapi sebenarnya tidak begitu juga. Untungnya kami sekolah di SMA Islam Sabilah Malam Boarding School yang dimana sistemnya itu boarding school sistem pesantren. Yang dimana kita punya dua tempat, yakni mahat dan juga sekolah. Jadi kita tidak hanya belajar ilmu agama,
ilmu agamis yang kuat, namun juga ada akademik, dan bahkan akademik di kami itu juga banyak, bahkan ada pemilihan paket yang dimana santri-santri di sekolah kami itu diarahkan oleh guru dari tim sukses yang dimana nanti melanjutkan bagaimana kedepannya ke universitas dan perguruan tinggi yang diinginkan sesuai dengan minat dan bakat yang diinginkan oleh santri-santri tersebut. Dan juga di sekolah kami juga ada pelajaran bahasa. Selain bahasa Arab kita juga berbahasa Inggris, Jepang, Cina dan juga Jerman. Jadi kita bisa juga dituntut belajar multilingual. Oh, sungguh padat banget gak sih Mas Ari nih, bahwa mereka tuh gak selain jadi santri mungkin juga menjadi siswa di sekolah nih. Sungguh mungkin padat banget sih kalau kita lihat sebagai host pada hari ini ya. Iya sih, soalnya dari awal mereka ada ceritain ke mereka tuh kesibukan di kayak gimana, terus ada juga pengalaman ikut organisasi, terus ditambah mereka tuh kan tahfidz juga kan, jadi kan kalau kita lihat tuh 24 jam mereka kan pasti kayak ada kegiatan terus kan, nggak pernah bolong gitu ya. Jadi mungkin capek mereka tuh. Ya, sungguh capek banget ya sih. Mungkin capek yang saya maksudkan ini Mas Arya, mungkin capeknya ini mungkin dalam hal-hal positif seperti ngaji, mungkin seperti berorganisasi, terus apalagi sekolah yang mereka harus menuntut ilmu nih. Mungkin banyak banget sih yang mereka capek, tapi mungkin itu berenergi positif untuk mereka dan itu sangat bermanfaat nih untuk mereka ke depannya gitu ya Mas Ari. Mungkin nih saya ada sedikit pertanyaan sedikit lagi buat Mas Arul nih. Mungkin kesibukannya Mas Arul juga kan nih, selain menjadi santri, menjadi seorang siswa, mungkin sibuk banget di organisasi atau mungkin sibuk juga di sekolah. Nah, boleh dong kesibukan apa sih yang mungkin Mas Arul, atau kesibukan apa yang mungkin Mas Arul itu mungkin capek tapi itu sangat bermanfaat nih buat Mas Arul. Mungkin antara itu mengaji atau itu sekolah kerjain PR atau mungkin berorganisasi mengajarkan adik-adiknya tuh. Nah, jadi untuk kesibukan sendiri itu kan ya, yang pasti ada kesibukan di sekolah dan di ma'had itu kan sudah pasti ada di sini karena memang sistemnya itu ada sekolah dan ma'had. Nah, terus ditambah lagi di sini itu ada satu kesibukan lain yang itu bisa diikuti oleh masing-masing siswa sesuai dengan bakat dan minatnya, yaitu dalam berorganisasi. Nah, kebetulan saya di sini bersama Mas Yusuf ikut dalam organisasi Dewan Ambalan, di mana Dewan Ambalan itu merupakan organisasi pramuka yang lebih lanjut lagi di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School ini untuk memperkuat ilmu kepramukaan para siswa yang berminat seperti itu. Nah, berhubung saya dan Mas Yusuf ini sudah kelas 11 dan kita mengikuti Dewan Ambalan ini sejak kelas 10 dan maka setelah kita kelas 11 ini pastinya kita akan memiliki adik tingkat, dan adik tingkat itu ada yang mungkin banyak ya yang tertarik dengan Dewan Ambalan. Jadi ya tugas kita di kelas 11 ini sudah berbeda. Yang dulunya kita kelas 10 hanya untuk belajar untuk organisasi Dewan Ambalan ini. Nah, kesibukan kita juga ditambahi dengan mengajari adik-adik angkat kita. Karena kita sudah memiliki adik tingkat dan kakak tingkat kita yang kelas 12 mungkin sudah agak sibuk untuk mengurusi ke jenjang selanjutnya. Jadi tugas kita di kelas 11 ini sebagai anggota dan ambalan juga bertambah untuk membimbing adik-adik tingkat kita. Nah, kemudian kan juga kita barusan kemarin ini ya ada event namanya Angkasa dengan Mas Yusuf ya. Oh, Angkasa ya. Angkasa ya. Angkasa itu merupakan singkatan dari Ajang Kepramukaan Sabilillah, yang dimana Angkasa ini merupakan lomba yang diadakan oleh Dewan Ambalan SMA Islam Sabilah Malang dalam lingkup Jawa Bali kalau nggak salah, apa Jawa Timur. Nah, jadi di sini kami juga belajar untuk bagaimana nantinya untuk berorganisasi dengan sekolah-sekolah eksternal. Jadi tidak hanya dengan siswa-siswa yang ada di sekolah, tapi juga dengan siswa yang di luar. Jadi kita belajar untuk berinteraksi lebih lanjut dengan orang-orang di luar sana, seperti itu. Wah, cukup menarik banget nih Mas Arul, jawabannya sungguh sangat padat. Mungkin juga mereka ada event yang mereka baru lakukan kemarin. Terus apalagi mereka juga banyak banget statement atau mungkin pendapat dari mereka bahwa santri itu selain menjadi santri mereka juga sibuk dalam berorganisasi nih gitu Mas. Mungkin kalau dari Mas Arya saya mau tanya juga, gimana kesimpulannya tadi ya, mungkin dijelaskan Mas Ari tentang kesibukannya juga gitu. Jadi kan tadi saya dengar yang Mas Arul bilang tentang dia ikut organisasi terus ngebimbing
yang mau minat gitu kan ya. Ya. Jadi saya bisa simpulkan, jadi santri itu punya dunia sendiri dan dunia itu tuh menarik. Jadi kalau misalkan ya berita itu tuh gak hanya menaikkan sisi buruk, tapi sisi baik yang kayak Arul bilang, itu pasti udah kejawab. Si pesantren itu tergantung dari sisi mana kita ambilnya. Kalau selamanya diambil dari sisi buruk, orang bakal bilangnya pesantrennya buangan atau misalkan teman orang-orang nakal. Tapi kalau kita dari sisi baiknya, jika pesantren itu ada misalkan santrinya tuh ikut organisasi atau lomba-lomba yang bergengsi kan, misalkan nasional atau apa itu kan, itu ada lagi sisi lainnya. Jadi ya tugas kita juga sih untuk membangun sebuah cap atau stigma yang baru. Jadi pesantren itu teman untuk orang-orang yang berilmu, orang yang berakhlak baik supaya ditempa dan menjadi orang yang lebih baik lagi selanjutnya. Gitu ya? Ya, seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mungkin kejutan nih. Mau nanya dong, ini kok ada 2 alat mungkin di depan ya. Sedengar saya nih, Mas Arul dengan Mas Yusuf adalah jago nih dalam bidang Al-Banjar ini. Kalau boleh dong, sedikit-sedikit atau tipis-tipis begitu. Boleh mainkan alatnya gini. Boleh dong? Oke, boleh. Keren banget, kece banget malah. Duh, sampai saya nih pengen main alatnya sambil salawatan mungkin ya. Mungkin selain bermain alat nih ya, gak mungkin kan santri itu kehafalan. Pastinya ada hafalan. Apalagi nih Mas Arya, sedengar-dengar saya nih bahwa Mas Arul dengan Mas Yusuf ini tergolong anak tahfidz nih, bahwa mereka mempunyai hafalan sangat banyak, apalagi kegiatan mereka juga sungguh padat. Nah, boleh dong Mas Ari bacakan satu surat dan mereka menjawabnya satu ayat nih. Boleh dong Mas Ari, silahkan. Oh, jadi dari kata Mas saya, jadi saya tuh tugasnya tuh nyampein satu ayat, lanjutin. Jadi masing-masing tuh dapat satu gitu kan. Ini saya bacain soalnya juz 3 awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Oke, sini jawab. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa wa lahum fisama laha wallahu samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jadi hebat banget ya, jadi Mas Arul sama Yusuf ini mampu gitu kan menunjukkan ayat dari surat yang saya ajukan itu. Ya, termasuk keren banget. Apalagi kesibukan mereka tuh sibuk banget, bahwa di mereka tuh mempunyai banyak banget pengalaman-pengalaman di Mahat ini, bahwa ada pengalaman berorganisasi, belajar di sekolah. Apalagi mereka nih sibuk juga dengan hafalan-hafalan yang sungguh sangat padat, apalagi juz 30 menghafalkan juz 30 juz 1 sampai juz 30 itu tidak gampang banget loh Mas. Apalagi itu kata-kata orang banyak nih menghafal itu gampang, tapi secara murojaah itu pasti susah ya. Ya begitu mungkin dari saya. Mungkin dari Mas Ari ada pendapat lain? Kalau dari saya sih cukup aja ya. Itu udah mewakili semua nih sebenarnya. Oh, seperti itu. Mungkin
mungkin kita langsung tutup aja segmen ini karena nggak terasa ya kita udah ada di penghujung acara itu ya. Iya, sudah pada penghujung acara, nggak terasa nih bahwa kita sudah di penghujung acara, sehingga mungkin kita menutup segmen Inspiring Sisma Sekolah Islam Sabilillah Malang nih. Mungkin jika ada kurangnya dari saya selaku host dari Gubuk Literasi, mohon maaf bila ada salahnya. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.